lalu kita belajar apa? Flora fauna yang Belajar tentang flora dan fauna. Apa itu flora? Flora tumbuhan, Fauna hewan. Fauna di berbagai wilayah pastinya berbeda dengan wilayah satu dengan wilayah yang lain, pastinya memiliki flora dan fauna yang Berbeda. Pada hari ini kita akan belajar materi, ada yang tahu materi apa? Kita hari ini kita belajar materi tentang mitigasi Kebencanaan. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 bulan Ibu. Kita hari ini belajar tentang mitigasi kebencanaan. Jadi tujuan kita belajar materi ini pada hari ini biar anak ibu semua tahu kalau nanti terjadi gempa, kalian harus melakukan apa. Selama ini pernah mengalami bencana apa? Gempa. Selain gempa. Kalau gempa kalian ngapain? Lari. Lari, langsung lari keluar rumah. Sembunyi di bawah meja. Sembunyi di bawah meja. Berarti begitu terjadi gempa nggak di kamar aja berdiam diri kan? Kena kemarin Ibu. Iya. Hari ini kita belajar tentang mitigasi kebencanaan. Sebelum kita masuk ke mitigasinya, ada yang tahu apa itu bencana? Bencana. Ada yang tahu peristiwa apa tadi peristiwa? Peristiwa alam yang dapat merusak ataupun tidak merusak Ibu. Ya, pintar suci. Jadi yang dikatakan bencana itu ada tiga. Yang pertama, ketika terjadi suatu peristiwa yang dia dapat merusak ataupun mengancam, itu dikatakan bencana. Kemudian apa tadi merusak. Terus yang kedua, ketika bencana itu dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Contohnya jika terjadi bencana banjir, itu terganggu semua ya masyarakat di sekitar itu. Berarti mengganggu kehidupan. Dan yang ketiga terakhir ada yang tahu? Orang nyawa. Ya, memakan korban jiwa. Nah, jadi apabila jika terjadi suatu peristiwa yang terdapat terjadi ketiga aspek ini, maka dikatakanlah sebuah bencana. Tetapi apabila tidak terjadi ketiga aspek ini, maka belum bisa dikatakan sebuah bencana. Kemudian bencana itu ada terbagi lagi menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama bencana alam. Bencana alam. Yang kedua bencana sosial. Bencana apa? Sosial. Bencana yang ketiga yang bencana alam. Bencana non alam. Bencana alam apa contohnya? Kalau bencana non alam, Kebakaran Bu. misalnya kayak ini Bu, konflik. Itu sosial. Ibu, Kayak tahun berapa kemarin yang ada COVID. Iya, COVID bencana non alam. Sekarang yang lagi kita sekarang penyakit apa? Jadi kita sekarang sedang mengalami bencana non alam. Dan yang ketiga itu ada bencana sosial. Contohnya konflik antara masyarakat, antara suatu wilayah ataupun antara masyarakat. Itu bencana sosial ya. Kemudian setelah kita bahas bencana, kita masuk kepada mitigasi. Mitigasinya apa anak-anak yang tahu? Pernah dengar kata mitigasi?
menyelesaikan risiko bencana, tapi melalui rekayasa teknis. Jadi di struktural ini dibangunlah sebuah bangunan, contohnya bangunan waduk, meminimalisirkan terjadinya bencana, risiko bencana banjir, itu struktural, itu berupa bangunan. Tapi kalau yang non struktural ini berupa yang bukan bangunan, contohnya pengedukasian kepada masyarakat, itu edukasi berupa non struktural. Kemudian kesiapsiagaan masyarakat jika bencana itu terjadi, contohnya itu ada pelatihan. Jadi kan ada wilayah-wilayah yang dekat dengan laut, itu kan lebih rentan terjadinya risiko tsunami, gempa bumi. Nah, jadi di mitigasi struktural ini itu diajarkan bagaimana cara kita untuk jika terjadi risiko itu kita harus ngapain, kita harus berlari kemana. Itu di mitigasi non struktural. Kemudian kan kalian akan tahu beberapa macam contoh bencana, gempa, kemudian gunung meletus, Ibu. Tapi yang sering terjadi di kita di Indonesia apa? Gempa, banjir, Kebakaran hutan, Bu. Ya. Ini lihat ya. Yang di belakang lihat ke meja ya. Gambar yang pertama apa? rusak rumah. Iya, gambar yang pertama itu gempa bumi. Jadi karena kita belajar tentang mitigasi, tapi kita lebih membahas kepada mitigasi gempa bumi. Kalau terjadi gempa, tapi nggak semuanya dapat merusak gempa bumi, nggak dapat merusak bangunan ya kan? Tergantung dengan kekuatannya. Nah, jadi ketika terjadi gempa bumi, apa yang mau kita lakukan mitigasinya? Lari, Bu. Enggak, ketika terjadi gempa bumi, yang pertama kali kita lakukan bukan keluar rumah, tapi berlindung di Bawah meja. kolong meja. Tujuannya Kalau jatuh itu, Bu, kalau jatuh atap nggak jatuh atap, ya bisa jadi. Tapi yang lebih duluan jatuh itu biasanya lampu gantung ya. Kemudian kita berlindung di bawah meja, kita nggak langsung terjatuh, nggak langsung terkena oleh lampu meja tadi, lampu bangunan. Kemudian jika kita lagi berada di daerah pantai terus tiba-tiba gempa, kita nggak ada bawah kolong meja, lalu apa yang harus kita lakukan? naik pohon. Ke lapangan terbuka, berlari ke lapangan terbuka dan berlari ke daerah yang lebih tinggi. Biar apa? Biar jika suatu saat terjadi tsunami, kita tidak terendam oleh air tsunami. Itu tujuannya. Dan gambar kedua apa? Gunung meletus. Gunung meletus. Pernah terjadi di daerah kita nggak? Enggak ya. Mana terjadi di mana? Di Medan. Di gunung apa? Sinabung. Ya. Ada yang tahu dulu sebelumnya mitigasi jika terjadi gunung meletus itu kita harus ngapain? Belum, Ibu, gimana itu, Bu? Nggak tahu, nggak pernah. Belum pernah ya. Soalnya masih nonton di YouTube ya. Iya. Jadi ketika gunung meletus itu terjadi, kita masyarakat yang berada di sekitar pemukiman sekitar itu harus mengungsi. Biar apa? Biar nggak kena. Biar tidak terkena erupsi dari gunung meletus itu. Nah, jadi jika di gunung berapi itu ada 4 tanda peringatan. Pertama, nanti di sini berwarnanya dia berwarna merah. Itu berwarna merah itu level yang keempat. Yang dimana ini awas, pertandanya awas. Yang ke ini level 3 siaga, dan yang level 2 waspada, dan level paling bawah itu normal. Nah, jadi kita mitigasi sebagai masyarakat awam yang tidak tahu nih apa-apa. Jadi mitigasi jika terjadi gunung meletus itu adalah kita harus mempelajari dulu rambu-rambu terjadinya gunung meletus biar bisa lebih waspada. Tapi kemudian kita tidak ada gunung berapi, maka mungkin bisa dipelajari saja. Maksudnya tulis
Baik Ibu. Udah siap semuanya? Udah Ibu. Udah Bu, saya mau mulai duluan. Duluan atau Bapak satu? Bapak duluan. Iya Bu. Kelompok 1 dulu Bu. Sama-sama majunya, Bapak duluan kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2. Teman-teman yang lain mendengar ya? Iya, Teman-teman Ibu. yang di kelompoknya yang menyimpulkan. Dari kelompok 1 dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya adalah perwakilan dari kelompok 1, anggota saya ada Cusara Aulia Baljazar, Khalisna Hidayani, dan Fatimah Azara. Dan saya sendiri bernama Nabila Sapitri. Jadi, hasil dari identifikasi gambar yang diberikan oleh Ibu kepada kelompok kami yang pertama itu ada longsor. Jadi, di longsor ini mitigasi yang dilakukan adalah membuat terasering dan drainase untuk mencegah pembekuan udara, dan yang kedua itu menanam vegetasi untuk memperkuat tanah, dan yang ketiga ada evakuasi penduduk di daerah rawan longsor, dan yang kedua ada gambar gempa bumi. Jadi mitigasi yang dilakukan saat terjadinya gempa bumi adalah membangun gedung tahan gempa, melakukan simulasi gempa secara berkala, dan menyiapkan jalur pengungsian dan tempat penampungan sementara. Sekarang lanjutkan oleh kelompok 2. Baik, saya perwakilan kelompok 2. Kami beranggotakan saya sendiri Dinda Nafelina, ada Suci Fadila, ada Satunaya, dan ada Kamalia. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi yaitu badai. Bisa dilihat sendiri gambar di depan ini. Dan mitigasi dan penanggulangannya yaitu membangun infrastruktur yang tahan terhadap badai, informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini, lalu ada evakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman saat badai mendekat. Lalu yang kedua ada banjir. Nah, jadi mitigasi untuk penanggulangannya yaitu ada pembangunan saluran drainase yang baik, membangun tanggul dan kolam, lalu ada evakuasi penduduk yang terjebak di daerah banjir. Jadi dari yang dua teman-teman kita udah sampaikan tadi, coba dari kawan-kawan kelompok 1 dan kawan-kawan kelompok 2 nih, bencana apa aja yang mereka sebutkan tadi? Badai, banjir, longsor, Gempa sama gempa bumi. Lalu dilanjutkan dengan nomor itu sebenarnya. Jadi Ibu memberikan pertanyaan tentang teka-teki sila. Jadi pertanyaan pertama ada terjadi akibat kemarau yang panjang. Jadi akibat kemarau yang panjang apa? Kekeringan. Ya, bagus. Pertanyaan. Kemudian yang kedua soalnya, Akibat dari pergeseran lempeng bumi. apa dan sejawab? Gempa. Soal selanjutnya, Peristiwa keluarnya magma, gas dan asap dari dalam gunung berapi. apa itu? Meletus. Betul, Danila? Enggak salah Bu. Yang lain ada yang bisa perbaiki? Erupsi. Ya, erosi. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat, peristiwa alam yang merugikan manusia. Apa namanya? Yang tadi kita belajar. Gempa. Mitigasi. Oh, mitigasi bencana. Yang terakhir, akibat hujan deras yang terus menerus. Banjir. Di depan ada Suci yang menjawab ya. Yang kelompok 1 ada selain ya. Ada Bu. Ada masyarakat. Bisa tahu diperhatikan dulu ya kawan-kawan. Iya. Dan oleh kelompok 2. Lalu kami ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama ada bisa terjadi di hutan saat kemarau. Apa tuh? Kebakaran. Iya, benar. Oke. Yang ketiga terjadi karena hujan deras dan kekurangan air, kekurangan pohon yang menahan panas. Longsor.
kelompok 1 dan 2. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tugas yang kita kerjakan dari pelajaran yang kita paparkan, ada yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa sebutkan bahwa orang aja itu dapat nilai plus nanti pas ujian akhir. Ada Ibu. Di mana Suci? Jadi aspek bencana itu Bu seperti yang dijelaskan ada dapat merusak, dapat mengganggu kehidupan dan memakan korban jiwa. Kemudian cara mitigasi itu ada dua Ibu, ada struktural dan non-struktural. Contohnya, Kalau struktural itu seperti membangun waduk, jadi itu Bu, itu yang non-struktural. kalau yang non struktural, Non-struktural lupa kita Bu. boleh lanjutkan sama orang lain. Seperti pasti edukasi Bu, misalnya tuh kayak kemarin di sekolah kita yang datang pemadam untuk ngejelasin gimana cara madamin api. Itu contoh dari non Non-struktural. Ada yang bisa menambahkan kalau misalnya terjadi gempa bumi, tidak bisa dilakukan apa? Jadi banjir. Saya Bu, ya, kalau gempa bumi itu kita harus benar-benar di bawah meja, habis itu hindari kaca karena nanti kaca bisa jendela itu bisa ini pecah Bu kacanya. Tapi hari ini anak-anak ibu yang dapatkan nilai plus itu hanya 3 orang, Suci Fadila, Fatimah Azhara, dan juga tadi Nadila Fitri. Itu nilai plusnya nanti pas dipaparkan pas akhir ujian ya. Berikan plus untuk mereka. Sekarang waktunya kita udah habis. Sebelum pulang mari sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya, anak-anak ibu identifikasi jenis-jenis bencana apa yang pernah terjadi di Indonesia dan juga di dunia, dan juga cara mitigasinya menurut anak-anak ibu masing-masing. Tugasnya boleh diketik aja, nggak usah ditulis. Karena anak-anak ibu tidak lagi mempertanya, maka kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum pulang jangan lupa dicek sampah dan masing-masing ya. Ya.